Sampurasun. Pada kali ini Abah akan mereview suling Sunda perbedaan suling Sunda laras pelog 6 lubang dan laras degung yang 4 lubang. Nah, jadi perbedaan antara suling Sunda laras degung yang lubang 4 sama yang laras pelog yang lubang 6. Nah, yang lubang 6 ya, ini masih original, jadi yang di belakang belum dilubangi. Kalau sekarang kan suling Sunda ada yang 9 lubang, ada yang 7 lubang dan sebagainya. Nah, langsung saja pada inti pokok video ini, yaitu judulnya itu mereview perbedaan antara suling pelog panjang yang 6 lubang sama yang suling degung 4 lubang. Nah, gitu. Nah, untuk suling panjang, teknik penjarian untuk nada da atau suara da, suara satu itu begini. Jadi ditutup 3 lubang di atas ini, suara da-nya ya. Nah, ini kebetulan sama suara da-nya dengan pelog panjang suling degung. Kalau suling degung, da-nya itu dibuka semua. Nah, gitu ya. Sekarang untuk nada mi-nya, nada 2-nya. Ditutup 4 lubang untuk nada mi. Nah, itu suara mi ya, suara 2. 4 lubang ditutup. Nah, kalau di suling laras degung, yang paling atas ditutup. Nah, jadi sangat beda sekali antara suling pelog panjang ini yang 6 lubang. Nada-nadanya beda, cara niupnya, cara penjariannya. Nah, ini ya. Jadi kalau di nada laras pelog laras degung ini begini. Nada mi-nya ditutup lubang yang paling atas. Nah, gitu. Sekarang untuk nada na di pelog, laras pelog panjang. Nah, ditutup semua lubangnya. Jadi ke 6 lubangnya ditutup semua untuk menghasilkan suara atau nada na, nada 3. Nah, kalau di laras degung, di suling degung, nah itu begini penjariannya. Ditutup lubang yang kedua. Jadi, nah itu suara nada na atau suara nada 3. Nah, ya, yang ke-1 dan kedua ditutup. Nah, sekarang untuk nada parsanti enak ya, nada 3, sekarang nada 4, nada ti. Nah, itu suara ti. Ditutup dibuka semuanya. Nah, gitu. Kalau di suling degung yang lubang 4 ini
Suara ti itu begini, ditutup 3 lubang, 1, 2, 3 nih. Nah itu suara ti, jadi ditutup 3 lubang. Kalau di suling panjang kan, suling pelok, dibuka semua suara ti itu. Nah sekarang untuk nada 5 atau nada la, ya. Nada la. Ditutup lubang yang ke-1 kalau untuk menghasilkan suara nada 5 atau la, ya. Tapi teknik tiupannya harus rendah, jadi harus full, mulutnya harus full ke ini nih, harus full untuk nada rendahnya. Kalau nada tingginya setengah, meniupnya setengah di sini nih, mulut ini setengah di sini. Untuk nada la tinggi. Nah, kalau untuk nada rendahnya, la rendahnya semua full. Nah, jadi ngebas. Nah, pindah lagi mulutnya. Jadi ada juga teknik tiupan, ya, cara meniupnya. Untuk nada rendah, nada tinggi, nada sedang atau medium. Ya, barangkali segitu aja dulu dari Abah mereview perbedaan suling laras pelog dengan suling laras pelog 6 lubang sama suling laras degung. Suling degung biasanya, kalau suling degung itu untuk lagu-lagu degung klasik seperti Pajajaran, Mangari, Parsiun dan sebagainya, banyak, ratusan lagunya. Nah ini biasanya digunakan untuk lagu-lagu degung klasik ini, yang ini. Kalau ini kawi atau tembang Sunda bisa, dan variasinya lebih banyak di lubang 6 di variasinya. Kalau ini di suling degung terbatas variasi apa ya, nadanya, variasi nadanya. Kalau di sini banyak variasinya. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, ya. Sebelum ditutup video ini, mungkin mohon bantuannya untuk di subscribe dulu, di like atau di komen, ya. Berikan komentar yang sopan. Kalau ada pertanyaan silahkan menanya, silahkan bertanya, ya. Sekian, terima kasih. Sampurasun.